penyebaran budaya haul turut dibawa semasa migrasi kalangan Sayyid dari Hadramaut ke Asia Tenggara yang puncaknya terjadi pada sekitar abad ke-19. Kalau ini tidak kita luruskan, lalu benar-benar dikatakan bahwa haul itu merupakan tradisi masyarakat Hadramaut yang dibawa pada awal abad 19 ke Nusantara, tentu telah menghilangkan sejarah awalnya. Dapat disimpulkan bahwa tradisi peringatan hari kematian seseorang, peringatan haul yang dibawa oleh dua bersaudara, Raden Rahmat dan Raden Ali Murtado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras9 Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda dan tak bosan saya mengucapkan terima kasih atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami, dan mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Saudara-saudaraku, masih berkaitan dengan kolom komentar. Beragam kolom komentar yang alhamdulillah sebagian sempat saya sendiri yang baca, dan pada kali ini saya akan menyampaikan masukan yang langsung saya amalkan dari salah seorang sahabat dari @jawara_pribumi. Ini pada konten kami ketika mengulas haul Kanjeng Raden Temenggung Sumodiningrat pada 29 Maret 2024 malam ya, pada Setulki Sabtu Manis. Nah, sahabat Jawara Pribumi ini, Jawara Pribumi memberikan usul, sekedar usul saja, sebaiknya kita menggunakan kata umbul dongo, dungo, garis miring, nyadran, mendak saja, bukan haul, karena di Wikimedia sudah diklaim bahwa asal muasal istilah haul dari Yamanisme. Padahal haul adalah bahasa Arab yang artinya setahun. Jika di Jawa diistilahkan, mungkin maksudnya sitilahkan, mendak, ada mendak pisan, mindo, dan sebagainya. Langsung saya amalkan dalam memberikan judul Umbul Dungo untuk Kanjeng Raden Temenggung Sumodiningrat. Nah, hal yang menarik untuk dikupas di sini adalah, benarkah bahwa haul sudah diamanisasi lah, gampangannya seperti itu, dan informasinya di Wikimedia atau Wikipedia. Kebetulan saya jarang sekali menggunakan data dari Wikipedia ya. Kalau toh saya mengambil itu biasanya mengambil pada rujukannya, hanya sebagai pembuka untuk mencari data awal, lalu saya cari di catatan kakinya, di situ ada di buku mana. Nah, langsung saya akan membacakan di Wikipedia terkait dengan hal tersebut. Sahabat-sahabatku, karena berada di Wikipedia mudah sekali Anda untuk mencari, silakan nanti baca sendiri ya. Kami hanya membacakan beberapa bagiannya saja. Di sini dituliskan, haul merupakan tradisi peringatan kematian seseorang yang diadakan setahun sekali dengan tujuan mendoakan ahli kubur agar semua amal ibadah yang dilakukannya diterima Allah, sekaligus mengenang keteladanan semasa hidup dari tokoh yang diperingati tersebut. Ini sudah sangat umum, saya coba baca di bagian sejarah. Awal mula, nah ini mungkin dimaksud oleh sahabat dalam komentar maksud saya. Tak ada penjelasan awal mula, tak ada penjelasan pasti kapan tradisi haul pertama kali dilaksanakan. Namun haul diyakini pertama kali berkembang di kalangan masyarakat muslim di Hadramaut, Yaman. Di kawasan tersebut masyarakat terstratifikasi dalam kelas-kelas sosial yang berdasarkan latar belakang keturunan, yakni para sayyid atau keturunan Nabi Muhammad yang berada di jajaran paling atas strata sosial. Kemudian masyayikh atau keturunan tokoh pemikir Islam yang tidak punya latar belakang keturunan Nabi Muhammad. Kemudian qabail atau anggota suku-suku. Di sini coba kita lihat, buka catatan kakinya, al atas Ismail F 2007. Berarti ini mengutip dari buku atau tulisan Pak Ismail Fajri Al-Atos yang beberapa waktu lalu, buku terbarunya sebagiannya kami kutip terkait dengan Abah Lutfi bin Yahya. Langsung kepada penyebaran ya. Kalau tadi dikatakan di Yaman, sekarang penyebaran budaya haul
turut dibawa semasa migrasi kalangan Sayyid dari Hadramaut ke Asia Tenggara yang puncaknya terjadi pada sekitar abad ke-19. Kalangan Sayyid ini kemudian banyak diterima baik oleh pihak Hindia Belanda maupun Malaya Britania yang mengikut sertakan mereka dalam aktivitas perdagangan. Para Sayyid ini kemudian mendapat tempat tersendiri di kalangan para penguasa daerah maupun masyarakat setempat karena selain sukses dengan kegiatan perdagangan, namun juga dikenal sebagai tokoh spiritual karena kedalaman ilmu agama dan pertalian darahnya dengan Nabi Muhammad. Sayyid di sini yang dimaksud tentu adalah Habib ya. Meski jarak antara Hadramaut dengan kawasan Hindia Belanda dan Malaya Britania atau Malaysia yang dimaksud mungkin ini terpisah sangat jauh, namun pertalian budaya tersebut tetaplah kuat. Para Hadramis ini kemudian mengembangkan ajaran dan budaya mereka di tanah perantauan ini sebagaimana di tempat asal mereka, sehingga semakin mengukuhkan posisi mereka sebagai tokoh yang berpengaruh sepanjang abad ke-19 tersebut. Ini ngutip masih dari tulisannya Pak Profesor Habib Ismail Fajri Al-Atas. Pada paragraf berikutnya, pada perkembangan selanjutnya, haul tak lagi jadi acara yang hanya dilakukan kalangan Sayyid saja, namun juga bagi kalangan kiai garis miring ulama yang tak punya latar pertalian darah dengan Nabi Muhammad. Haul ulama menjadi panggung bagi tokoh agama baik dari kalangan kiai atau habaib untuk menjaga eksistensi pengaruh dan gagasan keagamaannya di Indonesia. Kiprah para sesepuh teladan ulama, kebijaksanaan para habaib yang mungkin dalam beberapa hal bisa tampak kurang relevan karena arus zaman ketika dihadirkan kembali dalam ajang haul diharapkan memberi inspirasi generasi setelahnya. Saya buka mengutip dari situs islami.co. Nah, sekarang pertanyaannya, benarkah haul itu adalah tradisi yang berkembang di Hadramaut lalu dibawa oleh para Hadramis pada abad 19 ke Nusantara, kemudian karena Hadramis yang diantaranya mereka adalah habaib yang di dalam tulisan tadi disebut Sayyid, diterima kemudian mengembangkan haul. Ini yang menjadi sorotan. Kalau awal sekali kapan haul, tentu kita perlu menelaah lebih lanjut. Sahabat-sahabatku sekalian, sepengetahuan saya dari ngaji sejarah terutama dengan Kiai Agus Sunyoto, berkenaan dengan selamatan hari kewafatan mulai dari hari 3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya sampai 1000 hari dan setiap tahun, itu adalah satu tradisi keagamaan yang dibawa secara umum kita ketahui oleh Wali Songo. Kalau melihat dari sisi ini, juga apabila kita elaborasi dengan teks atau redaksi tahlilan seperti yang pernah kami ulas yang dikutip dari manuskrip yang dimiliki oleh Kiai Hanan Madura, ya tentu saja tradisi tahlilan itu sudah ada sejak Wali Songo, bahkan dimungkinkan dari sebelumnya. Sementara apabila bacaan haul itu ada kesamaan, yakni ada tahlilannya, maka sangat dimungkinkan kegiatan haul sudah ada sejak masa itu. Apabila kita menghitung Wali Songo dari Sunan Ampel saja menurut teori Kiai Agus, berarti sejak abad 15, karena Sunan Ampel datang ke Jawa itu diperkirakan pertengahan abad 15 ya, 1440-an. Terkait kedatangan beliau ini ada setidaknya 5-7 versi, tapi beda-beda tipis ya. Nah, untuk mempertegas saya akan baca di buku Ki Agus ini, buku Atlas Wali Songo terbitan yang ke-6 ya. Jadi berbeda dengan yang biasa saya tampilkan gambarnya itu. Di sini diungkapkan oleh Kiai Haji Agus Sunyoto pada halaman 436 dalam judul Tradisi Keagamaan Islam Campa. Langsung pada poinnya yang saya akan baca, Anthony Kabaton dalam Les Camp Muslim dan seterusnya 1907 mengungkapkan bahwa orang-orang Kembani dalam kurung orang Campa Muslim di Bintuan
setelah melakukan upacara pemakaman anggota keluarganya yang meninggal dunia, mengadakan upacara peringatan pada hari ke-3, ke-7, ke-10, ke-30, ke-40, ke-100, dan ke-1000. Masih menurut Anthony Cabaton, orang-orang Champa selain melaksanakan tradisi keagamaan memperingati hari kematian seseorang, juga menjalankan peringatan haul tahunan, perayaan hari Asyura, Maulid Nabi SAW, upacara menikahkan anak, dan adat kebiasaan. Berdasar uraian Anthony Cabaton ini, dapat disimpulkan bahwa tradisi peringatan hari kematian seseorang, peringatan haul, perayaan hari Asyura, Maulid Nabi SAW, dan berbagai adat kebiasaan Melayu Polinesia lain yang dijalankan penduduk Muslim Nusantara adalah akibat pengaruh dari tradisi keagamaan Muslim Champa yang dibawa oleh dua bersaudara Raden Rahmat dan Raden Ali Murtado. Maka dari data ini sangat jelas bahwa acara tahlilan, ya, kemudian haul itu sudah ada sejak masa Wali Songo. Yang dimaksud di sini bukan awal mula adanya tahlilan 7 hari itu, ya, atau haul dalam setahun sekali, melainkan dibawanya tradisi ini oleh Sunan Ampel dan saudaranya Ali Murtado dari Champa ke Nusantara itu pada abad 15 tentunya. Jadi bukan dari luar Champa, atau mungkin sebelumnya ada, tetapi sangat tidak mungkin apabila lebih dulu orang Yaman ke sini membawa acara haul itu. Sebab apa? Sebagaimana dikatakan di dalam Wikipedia yang dikutip dari Pak Ismail Fajri tadi, mereka juga kan dikatakan abad 19 puncaknya. Kalau melihat dari buku Van den Berg kan diperkirakan itu mereka banyak ke Nusantara, orang-orang Hadromi itu pada sekitar pertengahan atau akhir malah abad 18 dan awal abad 19. Hal ini terkait dengan transportasi mereka bisa ke sini seperti yang sering saya katakan. Nah, dari sini sahabat-sahabatku sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Pak Profesor Ismail Fajri dan terhadap siapapun terkait dengan asal muasal datangnya tradisi haul ini, tentu lebih kuat atau lebih tua masanya apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Agus Sunyoto di dalam buku Atlas Wali Songo ini. Dan dari data-data pembanding sebagaimana bacaan tahlilnya juga, ya, dari masa Wali Songo atau mungkin bahkan sebelum masa Sunan Ampel sudah ada, tetapi menjadi masif di masa Sunan Ampel. Kenapa masif? Karena memang apa yang dilakukan, dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh Sunan Ampel ini kan terorganisir dengan baik, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan tokoh-tokoh, mulai dari pemerintahan, seniman, dan segala halnya lah, sehingga dalam waktu 50 tahun kurang lebih sebaran Islam di tanah Jawa secara khusus itu sangat masif. Nah, mungkin sebagian Anda bertanya, apa sih pentingnya membahas hal ini? Ya, kalau tidak penting, tidak mungkin sampai dimasukkan di Wikipedia, Pak. Kadang-kadang kan ada, apa yang penting kita tahlilan, yang penting kita begini, masalah istilah, masalah kedatangan itu hal lain. Ya, disinilah harus ada pemetaan masalah. Karena apa? Kalau ini tidak kita luruskan, lalu benar-benar dikatakan bahwa haul itu merupakan tradisi masyarakat Hadramaut yang dibawa pada awal abad 19 ke Nusantara, pertama, tentu telah menghilangkan sejarah awalnya sebagaimana tadi dikatakan, atau apabila kita melihat manuskrip-manuskrip tentang tahlilan, ini pentingnya untuk menyelamatkan sejarah. Yang kedua, ini kadangkala bisa menjadi semacam propaganda. Contoh gampangannya begini, kalian saat ini lebih banyak mengkritisi habaib begini-begini, tapi faktanya kalian masih menggunakan produk Habib berupa haul. Seringkali hal itu terjadi. Maka terkait dengan istilah haul dan peringatan haul itu sendiri, ketika sudah ada pernyataan bahkan menjadi satu karya tulis yang dipublish
Ini penting untuk kita luruskan, minimal kita imbangi dari data-data yang ada, tidak hanya sekedar ngegabrus kata anak sekarang ya, bahwa ada data yang ditulis oleh Ki Agus dengan merujuk kepada buku atau catatan-catatan lama, serta juga bisa kita elaborasi dengan naskah-naskah dalam manuskrip terkait dengan tahlilan. Dan mohon masukannya, barangkali di antara Anda memiliki catatan-catatan terkait dengan haul. Monggo agar kita saling mencerahkan satu sama lain. Demikian, mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.